Nestlist YouTube channel. Oke, halo Celista, selamat datang kembali nih di sesi Postlist kali ini. Nah, hostnya masih tetap saya, Pang, dan kita masih bersama dengan narasumber kita ya, Koti ya. Yo, halo. Oke. Nah, kali ini di sesi ini kita mau melanjut mungkin jenis-jenis hacker ya kan. Sesi kemarin kita udah bahas tentang hacking secara general gitu. Nah, sekarang kita mau merucut nih ke pemeran hacker itu. Ada siapa aja sih kan? Kalau mungkin kita pernah baca di internet tuh ada hacker yang mungkin dia memang jahat, menyerang. Tapi ada juga hacker yang baik, membantu kita. Nah, tapi menurut Koti sendiri kan di dunia IT ini mungkin ada berapa sih jenis hacker atau jenis-jenis hacker itu apa aja sih? Ya, kalau kita ngomongin berapa jenis hacker itu ada 3 ya yang umumnya, yaitu white hat, black hat, sama gray hat. Nah, kalau white hat itu bisa dibilang yang good guy. Kalau yang black hat, bad guy gitu. Kalau yang gray hat, nah ini yang agak special case. Kalau yang saya jelasin yang white hat dulu. Kalau white hat ini tipikal ya, kalau tadi saya bilang orang yang good guy, orang yang baik. Mereka itu yang melakukan peretasan tapi udah comply dengan yang target retasnya. Misalnya nih, Bank A, mereka mau tes security mereka aman nggak sih gitu. Mereka sewa suatu lembaga, suatu company ya mungkin, atau suatu individu white hat gitu. Jadi mereka minta tolong dong retas sistem saya apakah sudah aman atau belum. Nanti mereka bayar biaya konsultasinya, nanti dapat hasil reportnya apa aja nih temuan-temuannya gitu, dan solusinya apa aja nih. Nah, nanti pihak bank ini, timnya akan nge-solve atau nge-fix isu-isu yang terjadi. Itu white hat. Kalau kita ngomongin yang black hat, nah ini yang sifatnya yang rusak. Jadi nggak ada izin, nggak ada apa, main nyerang-nyerang aja, terus minta kompensasi dalam bentuk yang lain. Contoh, kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, di mungkin sekitar tahun 2017 atau 2018 kan sering ada marak tuh ransomware, kalau masih pada ingat ya. Nah, ransomware ini teknik penyerangan ketika suatu user ngeklik suatu link misalnya, dan kemudian ngedownload dan install aplikasi dari link tersebut, device tersebut jadi kelock, kekunci. User tersebut nggak bisa pakai sampai dapat kunci pembebasnya gitu sebutannya. Nah, kunci namanya kan ransom ya. Ransom itu kan berarti minta ransom. Artinya si penyerang ini minta jatah, minta duit. Hey, lu kalau mau bebas kasih gua duit 10 juta misalnya. Nah, kalau udah bayar 10 juta belum tentu bisa dibebasin, bisa aja malah dibohongin juga gitu. Jadi serba salah. Nah, itu salah satu bentuk yang black hat, cara kerjanya gimana. Sama aja kayak phishing yang marak terjadi ya, yang kita bahas di sesi sebelumnya. Itu kan sifatnya merugikan orang. Kalau bedanya sama white hat kan membantu ya. Maksudnya udah ada gentleman agreement antara sesama pihak yang mau diserang sama yang menyerang. Itu untuk yang black hat. Nah, kalau kita ngomongin yang gray hat, nah dia ini namanya gray ya, berarti kan abu-abu ya. Kalau kita ngomongin abu-abu artinya identik dengan zona abu-abu yang kita susah bilang ini orang baik, iya, orang jahat juga iya. Di antara itu gitu. Nah, kalau tipikalnya gray hat ini, mereka itu hackers yang menggunakan kemampuan mereka untuk ngeretas suatu sistem dan jaringan tanpa permisi, jadi seperti black hat. Tapi mereka cuman coba retas saja, nggak sampai kayak misalnya bikin sistem itu jadi rusak sepenuhnya. Oleh karena itu misalnya kalau mereka temuin tanpa izin kelemahan sistem tersebut, nanti dia lapor ke ownernya, kayak si Bank A gini. Mereka kontak ke Bank A, bilang, hey kalian, kami ketemu beberapa kelemahan nih di sistem kamu mau tahu nggak? Kalau mau tahu
kamu bayar kami dulu, nanti kami kasih tahu detail-detailannya gitu. Dan kami bisa bantu fixing loh kalau mau, mereka bisa bantu betulin kalau dibayar. Tapi di sebaliknya mereka juga bisa ini ya, ngejual kelemahan itu ke pihak lain. Nah kalau begitu udah jadinya black hat, udah jadi sepenuhnya jahat ya. Berarti mungkin dia cuma iseng hobi ya, lo ketemu kelemahan gitu. Iya, mungkin dia emang lagi cari opportunity buat dapat duit tapi yang masih legal gitu. Masih bermoral orangnya berarti. Masih bermoral. Okay. Berarti bermoral lah. Sebenarnya skill yang ada di black hat itu sama dengan white hat gitu-gitu juga lah ya. Iya, harusnya mirip-mirip gitu kan. White hat juga harus menyerang gitu. Black hat juga melakukan penyerangan. Jadi tekniknya sama, pasti harus sama. Kalau misalnya nggak imbang, ya misalnya black hat-nya lebih canggih, ya berarti kan white hat-nya yang kurang kompeten kasarnya gitu. Tapi kalau white hat-nya yang lebih ketemuannya bisa nemuin banyak kelemahan di sistem yang emang benar ya, tapi black hat-nya yang nggak bisa berhasil atas, berarti black hat-nya yang masih pemula gitu. Nah, tapi tugas bisa dibedakan dengan tugas mereka aja lah ya. Yang satu baik, yang satu jahat. Iya, berdasarkan ya intention mereka lah, niatnya mereka gitu. Nah, oke. Nah, itu kan tadi Koti ada yang kasih contoh yang misalnya yang white hat mau ngertos yang ini, tapi black hat juga ngebales. Nah. Apakah ada pernah terjadi tuh hacker tuh saling berlawanan di internet? Kalau kita ngomongin yang kayak gitu berantem ya antara di kalangan mereka sendiri, kalangan black hat antara black hat atau white hat sama white hat atau campur aduk. Kalau ngikutin rumor di sosial media atau ada yang bikin status di Twitter misalnya, itu sering ada lah yang ngomong gitu. Tapi jujur sih kalau saya ngelihatnya apa ya, maksudnya kan hacker yang menurut saya hacker itu harusnya nggak boleh sampai diketahuin gitu. Kalau mereka sampai mengekspos diri mereka sendiri dan ngaku mereka sebagai black hat, agak konyol sih menurut saya gitu. Tapi ya gitu ya, mungkin mereka punya planning yang tidak terpikirkan atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya mereka bikin drama-drama saling nyerang, itu pasti sering terjadi. Kita bisa lihat di Twitter atau di sosial media lainnya yang ngomong kayak gitu. Nah, cuman sering marak yang namanya script kiddies ya. Script kiddies itu tipikal orang-orang yang bisa dibilang pemula lah melakukan hacking. Jadi mereka gampang dideteksi, gampang dilacak kayak gitu. Berarti hacker sebenarnya juga punya potensi untuk kena hack ya? Iya. Tapi pernah nggak, kan itu kan mungkin adu komentar doang kan di sosial media. Tapi pernah nggak ada kasus di mana misalnya white hacker lagi nge-hack satu sistem ini, tiba-tiba ada black hat juga masuk, mereka berdua di sistem ini gitu. Oh, itu pasti pernah ya. Cuman kalau dengar ceritanya langsung sendiri belum pernah. Antara saya lupa, udah lama banget, iseng browsing cari berita, atau emang kurang terekspos saja yang begitu. Jadi pasti pernah lah ada yang lagi berantem, tiba-tiba ada yang ikut campur, ikutan berantem juga gitu. Pasti ada yang gitu. Itu kalau mereka cerita ya. Kalau mereka nggak cerita ya kita juga belum tahu lah mereka sebenarnya bohong-bohongan atau benar-benaran gitu. Tapi kan kembali lagi ya ke natur hacker, kan dia harus anonimus ya. Iya. Tidak terlacak gitu. Iya, harusnya gitu. Oke. Nah, terus kalau mau tahu tentang Bjorka itu kan dia menyerang. Iya. Tapi dengan maksud yang kalau bisa kita baca kemarin kan mungkin dia kayak mau bertujuan seperti menjadi Robin Hood gitu ya. Itu statement dari dia atau opini masyarakat? Yang kemarin itu opini dari aku sih, mungkin opini dari masyarakat gitu. Kalau intention dia, tujuan dia, saya sendiri belum pernah cari tahu gitu. Sebenarnya ngapain sih dia gitu. Tapi kalau kita lihat dari efek dan akibat, sebab dan akibatnya ya. Akibatnya kan data-data bocor, yeah. Dan dijual gitu. Wow. Data, misalnya ada data kita berdua nih, data saya deh di sana.
dia jual. Ada concern dari saya nggak? Ada persetujuan dari saya nggak? Saya sih selama ini nggak pernah setuju data saya mau dijual. Berarti saya anggap dia itu kurang benar, nggak benar gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya ngelihat dari satu sisi, misalnya, Bejorka ini mau menunjukkan bahwa kita itu Indonesia harus meningkatkan sistem keamanan kita. Nah, itu bisa dilihat dari sisi positifnya. Yeah. Di mana di situ saya juga setuju. Kenapa bisa sampai kejual nih yang megang data ini? Kok nggak dijaga dengan baik gitu? Berarti dia, nah kalau gitu kita mau kategorikan dia kemana tuh? Abu-abu? Nah, kalau abu-abu mungkin ya, karena kan grey hat itu walaupun saya udah jelaskan tadi, bisa aja definisinya beda dengan kejadian si Bejorka ini. Cuman menurut saya sih, kalau mau dibilang, saya sih masih cenderung 70% menganggap dia black hat ya. Karena dia ngejual data orang gitu. Kalau dia nggak take profits, nggak ambil keuntungan, nah mungkin saya nggak anggap dia black hat-nya segede itu. Nah terus misalnya nih kalau ada hacker nih, yang black hat lah ya, udah ngambil data kita, dia biasanya tuh ngejual ke mana sih, ke siapa sih? Nah, kalau di dunia web, di dunia internet ya, kita itu kan pasti ada yang pernah dengar ya, namanya deep web ya. Deep web. Ya, dalamannya internet. Katanya kalau nggak salah sekitar 90 atau berapa puluh persen, 80 ya, mungkin itu di cover sama deep web. Jadi dunia internet yang kita kenal ini cuman kayak 10-20%-nya dunia internet keseluruhan gitu. Nah, deep web ini saya pernah akses nggak? Personally belum pernah direct akses, tapi pernah dengar rumor-rumornya aja. Jadi kalau kasarnya semua kegiatan ilegal itu dilakukan transaksinya di deep web. Entah itu benar atau enggak, bisa dikonfirm sendiri. Caranya nggak begitu susah kalau berminat gitu. Tidak dianjurkan tapi ya. Iya, tidak dianjurkan untuk ke dalam banget. Kalau cuma mau explore riset, ya nggak ada salahnya sih menurut saya gitu. Nah, kemungkinan besar banyakkan mayoritas data-data dijual di situ. Tapi apa ada yang nggak dijual di situ juga nggak di internet yang kita kenal misalnya? Itu juga ada. Kalau nggak salah kan kayak si Bejorka kan jual data di Telegram ya, seingat saya gitu. Nah itu kan ya jadi nggak di web doang, tapi di manapun juga bisa aja. Lu kamu ketemu sama Bejorkanya langsung mungkin ya, kalau ada kesempatan ya bisa aja jabat tangan nih, transaksi deal ya, oke saya kirim datanya ke kamu gitu. Nah tinggal masalahnya dia dijualnya ini ke siapa sebenarnya. Nah kalau dijualnya ke siapa ya kita bisa banyak asumsi. Bisa aja ke pesaingnya, misalnya perusahaan A datanya bocor ke perusahaan B, ini saingannya perusahaan A. Nah si perusahaan B ini mau beli datanya gitu. Contohnya kayak gitu. Atau mungkin digunakan untuk organisasi kriminal. Nah itu saya juga belum kebayang ya bagaimana cara mereka bakal melakukan hal tersebut. Tapi pasti jatuhnya kayak misalnya data-data email, ya pasti organisasi kriminal tersebut mau coba attempt hacking via phishing gitu. Phishing itu kan paling gampang yang kebayang di umum. Contohnya kayak gitu. Mungkin kan pernah tuh kita biasa seringan dapat chat gitu kan ya. Ting tong, kita nggak tahu nih siapa, tapi kok dia tahu nama kita. Iya. Nah, itu kan kayak agak berarti data kita itu sudah sering bocor ya sebenarnya. Iya, ya kalau menurut saya sih udah sering bocor gitu. Iya, udah nggak ada privasi lagi sih sebenarnya. Iya, tapi ada situs yang buat ngecek data kamu itu, data email atau phone number ya, itu udah pernah bocor di situs apa? Saya lupa nama situsnya apa, tapi coba bisa di googling sih dengan keyword check if my username data has been leaked or not gitu ya, kalau mau cari di Google situsnya. Tapi ya gitu sih. Kalau berarti website itu tahu, berarti udah bocor ke dia dong, sampai ke dia. Nah, kalau kita mau asumsi negatif thinkingnya bisa begitu, atau dia nge-collect data-data dari komunitas, atau mereka punya kayak tim investigasi sendiri buat ngedatain gitu. Tapi potensi besar ya mereka ya ada
punya data kita antara dibeli atau ngebocorin. Sensitif sekali ya. Ya, Iya. pintar-pintarlah berinternet, jaga diri lah. Iya. Ya biasa kan sering ada himbauan sering-sering ganti password gitu. Nah, itu juga boleh dilakukan. Kalau misalnya ribet nih, saya ganti password coba 3 bulan setiap 3 bulan sekali, ya itu nggak ada salahnya. Itu juga bikin secure gitu. Terus enable ini two factor authentication ya, 2FA. Double verification gitu ya. Iya, untuk verifikasi via OTP, via SMS atau aplikasi authenticator kayak Google sama Microsoft Authenticator di aplikasi mobile itu. Sama kalau misalnya kamu merasa ribet ngatur-ngatur password di beberapa situs atau beberapa aplikasi ya, yang password kamu bisa beragam, beda-beda. Ada aplikasi password management. Nah, kamu boleh pakai aplikasi semacam itu. Itu buat bikin kamu lebih secure dan lebih nyaman. Tapi pakai aplikasi yang trusted juga, jangan yang abal-abal gitu. Oh, tapi kan misalnya di kayak Google, pokoknya platform browsing gini kan, misalnya ada pilihan nih mereka save your password, itu aman atau enggak ya? Nah, itu aman selama kamu nggak install aplikasi yang nggak aman di komputer kamu atau di device kamu. Kalau kamu install aplikasi di Windows kan exe ya, aplikasi-aplikasi exe yang nggak jelas, itu pasti kan biasa suka bawa virus, trojan, worm, dan lain-lain gitu. Nah, itu mereka bisa punya akses ke device kamu. Jadi mereka bisa tahu nih store password yang di browser kamu, bisa aja mereka dapetin gitu. Harusnya semua password yang kesimpan yang di save password di browser itu di encrypt ya. Kemungkinan besar di encrypt. Tapi ya namanya udah di encrypt kan lama-lama bisa diretas juga kalau dipaksa berulang-ulang gitu. Mereka pakai penilai proses eliminasi lah. Iya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini kita brief aja ya. Menarik nih, kita bicara tentang hacker, ada jenis-jenisnya juga ternyata. Pokoknya intinya mungkin kita harus pintar-pintar berinternet lah ya guys ya. Untuk kepada akselista di sana, ya kalau mau berinternet ya kita harus memang hati-hati, dan kalau mau melindungi kita ya kita harus repotin kita dulu, baru kita bisa santai ya. Iya. Harus begitu. Kalau begitu ya terima kasih lagi untuk Koti untuk sharing-sharingnya tentang hacker-hacker gini, dan terima kasih sudah menonton ini para akselista. Jangan lupa di like, subscribe, sama share ya, dan juga sampai berjumpa di sesi Porselis berikutnya. Dadah. Ya, thank you guys. Thank you.